Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast. Jas merah Jangan sekali-kali lupa sejarah. dengan gue Rico Dan gue Faza. Kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya proklamasi. Sebenarnya lo tahu nggak apa itu proses terjadinya proklamasi di Indonesia? Ya nggak tahu, tanya saya. Nah. Oke, kalau gitu kita bakal datangin tamu yang bakal bantu kita buat jawab pertanyaan ini. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber satu yaitu Nalisda. Nalisda, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah baik. Nah, Nalisda, kita mau tanya nih, tahu kan kalau sebelum Indonesia merdeka kita pernah dijajah oleh Jepang kan? Ya tahu dong. Kita mau tanya nih, kira-kira gimana sih proses kita bisa merdeka pada waktu itu kita lagi dijajah oleh Jepang? Tapi sebelum itu kita mau buka topeng dulu. Oke. Panas. Ada? Ini bisa dilanjut. Nih, kira-kira begini nih prosesnya. Yang pertama itu adanya peristiwa Jepang bertepuk lutut kepada sekutu. Yang kedua adanya peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga adanya perumusan teks proklamasi dan akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Wait, tadi kamu bilang Jepang bertepuk lutut, kok bisa? Bukannya Jepang itu kuat ya? Kok bisa sampai bertepuk lutut? Ceritain dong. Oke, jadi gini nih ceritanya. Pada Perang Dunia pada tahun 1939 kan banyak tuh negara-negara yang saling menyerang satu sama lain. Mereka menggunakan senjatanya bukan senjata kaleng-kaleng seperti golok ataupun kayu. Mereka menggunakan senjata yang bisa menyebabkan kerusakan massal, kerugian, bahkan korban. Nah, Amerika Serikat salah satu negara yang ikut dalam Perang Dunia Kedua itu punya keinginan untuk mengakhiri perang dengan mengirimkan pesawat yang membawa bom atom ke Jepang. Mereka memiliki maksud untuk meledakkan dua kota di Jepang. Yang pertama, kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 1945. Lah terus, kenapa Jepang menyerah? Emangnya dua kota itu penting ya di Jepang? Yap, bener Pak. Kota Hiroshima dan Nagasaki itu merupakan kota industri militer Jepang dulu. Kehancuran dua kota itu menjatuhkan martabat dan semangat tentara Jepang. Kehancuran dua kota itu juga merupakan akhir dari Perang Dunia Kedua hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, para pejuang Indonesia yang mendengar berita itu dari radio memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Gitu ceritanya. Oh, jadi gitu ceritanya, paham. Oke, terima kasih Nalisda atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, kita di sini mengundang narasumber kedua untuk membahas peristiwa apa, Mas ya? Jadi ini teman-teman, narasumber kedua kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Oke, welcome to narasumber kedua. Terima kasih Iri dan Raja. Oke, langsung saja kita tanyakan narasumber kedua kita tentang bagaimana sih peristiwa Rengas Dengklok itu. Di kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Oh, jadi gini, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Terus bagaimana sih kronologis terjadi peristiwa itu? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta di sebuah kota kecil Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara para pejuang kemerdekaan Indonesia dari golongan tua dan golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan diproklamasikan segera setelah Jepang menyerah dan sebelum datangnya pasukan sekutu ke Indonesia. Golongan muda akhirnya menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk meminta mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Gitu. Terus gimana jadinya?
adanya kesepakatan itu? Oh, nah jadi gini, setelah adanya hasil kesepakatan bahwa proklamasi akan dilaksanakan secepatnya paling lambat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta gitu. Oh, jadi gitu rangkaian peristiwa Presiden Hashtag Love. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sama. Oke, selanjutnya kita akan memanggil narasumber ketiga. Silakan. Langsung ke topik ya. Gimana sih pendapat kamu tentang perumusan teks proklamasi? Jadi gini, setahu gue sih perumusan teks proklamasi ini dilakukan di Rumah Laksamana Maida pada dini hari 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dimulai saat Soekarno-Hatta diculik oleh kaum pemuda ke Rengas Dengklok untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Inisiasi perumusan teks proklamasi ini dilatar belakangi oleh Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Satu lagi nih, kapan dan di mana sih teks proklamasi disusun? Gue pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maida. Mereka membuat naskah dua linia teks proklamasi yang ditulis tangan. Lalu teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan dikembalikan kepada Soekarno-Hatta untuk ditandatangani. Oh, Jadi gitu perumusannya. Ya udah, kita makasih banget nih karena udah mau datang. Nah, di sini kita udah bersama dengan narasumber yang terakhir yang akan menjelaskan langkah selanjutnya setelah teks proklamasi selesai dibuat. betul banget Fajar. Langsung aja ke topik nih. Jadi, kira-kira langkah selanjutnya apa sih? Nah, sebelumnya di sini saya sedikit menjelaskan apa sih urutan kejadian setelah teks proklamasi berhasil disusun. Jadi setelah itu para pemimpin dan pemuda bersepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda juga membantu memberitahukan kepada masyarakat bahwa proklamasi telah tiba dengan bantuan alat komunikasi yang digunakan seperti pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil yang dikerahkan ke seluruh penjuru kota. Oh, berarti berdasarkan informasi yang didapat, mereka langsung menuju lapangan Igada untuk menyaksikan proklamasi ya? Nah, dari info yang disebar memang proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada sih. Hanya saja ternyata Jepang sudah mencuri informasi sehingga lapangan Ikada tersebut sudah dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Lalu tempat dilangsungkannya proklamasi dipindahkan kemana dan apa saja cara yang akan dilaksanakan pada upacara itu? Nah, karena lapangan Ikada sudah dijaga ketat oleh Jepang, akhirnya proklamasi dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Upacara itu sendiri diawali dengan pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta, tepat pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Eskut. Lalu para hadirin serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang terakhir ada sambutan Suwiryo dan Dr. Muardi. Upacaranya lumayan singkat tapi bermakna. Hingga pukul 11 acaranya pun sudah selesai. Oh, jadi begitu. Jadi proklamasi kemerdekaan ini merupakan peristiwa yang dinanti-nantikan loh. Setelah sekian lamanya negara kita dijajah, akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan dan bebas dari penjajah. Sehingga setelah proklamasi, mampu mengubah nasib bangsa dan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Betul banget Rido. Nah, itu dia informasi dari beberapa narasumber kita seputar perjalanan bahasa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan. Jadi buat kalian nih dan kita juga sebagai pemuda penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat. Sesuai dengan nama podcast kita, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian podcast dari kami. See you in the next video.